Oke. Ya, jadi jangan lupa kadang ada lagi nanya, Pak Gede, orang boleh, ada boleh. How the Balinese elder specify enlightenment. Jadi kalau menurut Tetua Bali, pencerahan itu kayak apa? Selalu saya bilang, pencerahan ala Tetua Bali, saya kirinya bernama Nyepi Lan Ngowindu. Makanya tahun baru kita nyepi. Nyepi Lan Ngowindu ini bahasa Buddhisnya wisdom, banyak. Nyepi Lan Ngowindu itu saya kiri. Saya kanannya bernama Urip Lan Nguripi, hidup yang menghidupi. Bahasa Buddhisnya Karuna. Makanya kalau guru Mahayana menulis Karuna plus Sunyata itu bodhicitta. Jadi itu bahasa orang Tetua Bali. Nyepi Lan Ngowindu, puranya di Bukit Palulisan. Nyepi Lan Ngowindu di sebuah titik di mana utara selatan menghilang. Itu Nyepi Lan Ngowindu. Urip Lan Nguripi, hidup yang menghidupi, itu banyak guru yang menunjukkan urip lan nguripi banyak. Banyak. Ya. Jadi itu tips saya memasuki gerbang Dharma. Resume sebentar, ringkasan, biar Anda dan saya cepat masuk gerbang Dharma. Kita semua sakit. Karena sakit cari dokter. Dokter memberikan obat. Meditasi obat, yoga obat. Ya. Bagaimana minum obat? Ruh Birede, Bhakti Yoga, Paramasanti Yama, Niyama. Bagi sahabat murid, sila, samadhi, panya. Tepuk tangan untuk kita semua. 3 buku yang pertama buat wanita dulu, biasa wanita. Silakan wanita, tolong panitia bawain bukunya buat 3 wanita yang naikin tangan. Kalau nggak naikin tangan ya nggak dapat. Silakan wanita. Nih, mana nih? Panitianya, bawain dulu bukunya. Setiap penanya. Nih. Wanitanya mana? Ibu mau dikasih buku loh. 1 orang penanya 1 buku. Ya, makanya silakan. Dirindukan penanya wanita. Bahkan hanya mengucapkan terima kasih saya dapat bukunya. Ambil baiknya Pak Gede, terima kasih, dapat bukunya. Silakan, tidak perlu bertanya, hanya ambil baiknya Pak Gede, terima kasih, karena 3 di atas buku itu untuk wanita. Silakan naik ke tangan. Nah, ibu ini, silakan Bu, kasih Bu. Ya, ibu, ya. Cik. Terima kasih Pak. Jadi dikatakan mengucapkan terima kasih dengan dapat buku gitu. Soal gitu. Namanya boleh tahu namanya? Ibu Rohayu. Tepuk tangan buat Bu Rohayu. Ada pertanyaan? Tidak? Ini ada pertanyaan sedikit. Jadi dikatakan apa namanya itu? Lalu bagaimana dengan para petani gitu? Okay. Para petani itu kan pekerjaannya menyabe gitu. Yeah. Kan penginjak juga. Oke. Mohon penjelasannya. Oke. Wanita yang kedua, silakan. Wanita yang kedua. Oh, belakang ada wanita. Boleh, samping dulu. Sudah itu ke belakang. Ada adik saya belakang wanita naik ke tangan. Ya. Ya, sebelumnya yang saya ingin tanyakan apa dan bagaimana cara mengawali kita melakukan meditasi? Apakah ada hal-hal mendasari untuk itu melakukan latihan meditasi? Terima kasih. Oke, terakhir wanita terakhir di belakang ada adik saya naik ke tangan.
Terima kasih atas waktunya. Saya Karen Sintaryani. Saya ingin bertanya, kenapa agama Hindu pada umumnya di Indonesia, pada khususnya di Bali, tidak diajarkan membaca kitab suci Weda atau mendirikan kasraman tempat belajar Weda, dan mengapa pendeta-pendeta Hindu di Bali tidak mau mengajarkan kitab suci Weda? Terima kasih. Tepuk tangan dari. Baik, saya jawab dulu Bapak Bu Rahayu, terima kasih sudah mau membuka, karena orang Indonesia tuh yang pertama itu susah. Jadi Bu ya, soal menyakiti, terutama tumbuhan seperti rumput, kalau bisa dihindari itu yang paling bagus, dihindari. Sebagaimana cerita di awal ya Bu, sebelum kita lahir sekarang jadi manusia, kita pernah jadi binatang, pernah jadi setan, pernah di neraka. Diduga kita juga pernah jadi tumbuhan. Karena banyak kesalahan lah, akhirnya kita berputar dari satu alam samsara ke alam samsara yang lain. Dan di antara kesalahan besar yang kita lakukan yang membuat kita mutar-mutar di alam samsara, menyakiti makhluk yang lain. Sehingga kalau ada pilihan lain untuk tidak menginjak rumput, seyogianya tidak menginjak. Tapi seringkali kita jadi manusia, kita tidak punya pilihan yang lain. Tidak punya pilihan. Sebagai contoh, memilih profesi. Kalau ada pilihan di antara memilih jadi pemotong sapi atau tidak, jangan pilih jadi pemotong sapi. Kalau ada pilihan antara profesi yang membunuh sama tidak membunuh, jangan diambil yang membunuh. Cuman Ibu Rahayu, kadang-kadang kita sama sekali nggak ada pilihan. Saya pun kadang menginjak rumput nggak ada pilihan. Cuman tatkala menginjak rumput, jangan lupa bilang maaf, tepuk tangan dulu. Ya, saya vegetarian. Orang vegetarian pun Bu Rahayu tidak sepenuhnya absen dari membunuh. Karena kenapa? Tatkala kita memanaskan air untuk minum kopi dan minum teh, itu banyak mikroba di air itu yang juga kita bunuh. Tapi tolong dicatat, pertama bilang maaf. Tidak bisa dihindari, kan nggak mungkin kita tanpa minum air. Jadi minum air saja kita membunuh banyak mikroba. Banyak minta maaf. Dan kalau orang meditasi seperti saya, pertama minta maaf, dan nomor dua, tatkala kita selesai meditasi, berkah meditasi kita limpahkan buat semua makhluk. Makanya di ujung meditasi baca dengar, semoga semua makhluk bahagia. Karena doa semoga semua makhluk bahagia itu seperti kita membayar hutang kepada para makhluk semuanya, secara lebih khusus yang kita sakiti. Sehingga bagi para petani yang nyabit Bu Rahayu, bagi teman-teman yang belum vegetarian seperti saya, jangan lupa di salah satu doa Anda, dimanapun tempat ibadahnya, jangan lupa semoga semua makhluk berbahagia. Karena dengan kalimat semoga semua makhluk berbahagia, kita perlahan membayar satu persatu hutang kita kepada para makhluk. Tepuk tangan Bu Rahayu. Bukus ini dari Bonding, Tambang. Bukus ini sebagaimana pergi jauh ya bukus ini. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik truk, ada yang naik mobil Corolla, lain-lain. Tapi biar meditasinya berjalan lebih cepat, tidak jalan kaki, tidak naik sepeda. Ya. Duduklah di tempat meditasi dengan sebuah niat meditasi kita berguna buat makhluk lain. Dengan meditasi sekurang-kurangnya ibu yang biasanya marah tiap hari jadi seminggu sekali. Jadi suami dapat manfaat dari meditasi ibu. Dengan meditasi kita biasanya benci sama tetangga, kita berhenti benci sama tetangga. Artinya apa?
tetangga dapat manfaat meditasi kita karena kita tidak mengirim energi kebencian. Dengan meditasi ibu ikut vegetarian, jadi ayam, babi, sapi dapat manfaat meditasi ibu. Gara-gara ibu meditasi jadi nggak membunuh. Perjalanan meditasi menjadi jauh lebih cepat. Naik sedang. Kalau kita duduk meditasi dengan sebuah niat yang mendapat manfaat meditasi ini tidak hanya kita seorang diri. Semua makhluk mendapat manfaat dari vibrasi meditasi kita. Tepuk tangan. Makanya di jalan meditasi yang saya ikutin Dukus ini, siapa saja yang bermeditasi untuk semua makhluk, suatu hari akan bisa melihat dan merasakan. Semua makhluk terlahir untuk berdoa agar kita mengalami pencerahan. Benar. Makanya ada salah satu murid meditasi saya serius ya. Pak Gede, ini pohon bicara sama saya. Apa ngomongnya? Benar. Pak Gede, itu rupang Buddha ngomong sama saya. Benar. Karena kenapa? Tak kala meditasi kepekaan Anda dalam sekali, tinggi sekali, dan pohon pun berbicara dharma. Karena berterima kasih pepohonan sama kita. Begitu caranya biar perjalanan meditasinya cepat Dukus ini. Bermeditasilah tidak hanya untuk diri sendiri, tapi meditasi untuk kebahagiaan semua makhluk. Sekarang yang ketiga, Kadek. Minum dulu, ini anak muda pertanyaannya berat. Kadek, ini zaman Kali Yuga ya, Dek.